Seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita orang tasawuf ya, seperti kita memandang atau menghadap, contohnya lah, ini salah satu contoh ma'rifat gitu. Kalau kita sholat kan kita menghadap dia, kan ada 3 hal menghadap itu. Menghadapnya secara badan atau secara fisik, menghadapnya kita dengan apa namanya mata. Yang ketiga adalah menghadapnya kita dengan dada atau hati. Itu sama Pak. Jadi waktu kita sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, kita kan menghadap tuh, berdiri kita itu menghadapnya ada 3. Jadi menghadap secara jasad, menghadap secara mata, menghadap juga secara dada atau hati. Kemana? Nah ini kan begitu. Kalau fisik kita ya tentunya kita pikirannya kan ke Ka'bah kan begitu ya. Menghadapnya kan ke Ka'bah. Jadi kita menghadap kan nggak boleh, sholat itu menghadap selain Ka'bah kan nggak boleh. Yang pertama fisik kita menghadap ke Ka'bah, arah yang sesuai dengan arahnya Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua mata kita. Waktu menghadap kemana tuh mata itu? Ke atas, ke samping, ke apa? Begini apa? Melirik-melirik apa gimana? Ke bawah, dada. Jadi di saat kita sholat itu, fisik kita menghadap kepada Ka'bah, arah Ka'bah, mata kita menghadap sejadah, kan begitu. Jadi nggak boleh larak-lirik, kecuali, nah, ada kecualian ya Pak ya. Ada 3 hal yang boleh mata kita tidak ke sejadah itu. Ada 3 hal. Yang pertama, yang kecualian itu, yang kita enggak itu ya kalau kita posisinya waktu kita di Mekah, kan sudah langsung berhadapan tuh. Berhadapan dengan Ka'bah. Karena memandang Ka'bah itu pahala, ibadah juga ini. Nah, itu pengecualiannya. Jadi yang pertama memandang Ka'bah. Yang kedua, pengecualian kita tidak memandang sejadah itu di saat kita sholat ini. Sholat kan macam-macam ya, ada sunnah, ada wajib. Adalah sholat mayit. Sholat mayit itu bagusnya kita melihat mayit. Jangan sampai nanti nggak tahu-tahunya udah di bawah atau mayitnya di belakang kan. Jadi dilihatin mayitnya. Karena ada tuh kalau perempuan di mana, kalau laki di mana kan itu. Nanti kita bahas lah itu. Yang kedua, yang ketiga nih yang penting. Jadi pengecualiannya. Jadi yang pertama kita menghadap menghadap Ka'bah dan mata kita harusnya memandang Ka'bah, kecuali yang tadi kita langsung di Mekah Al-Mukarramah berarti memandang Ka'bah. Kedua kita waktu kita menjalankan sholat mayit. Yang ketiga pengecualiannya adalah di saat kita itu mengucapkan tahiyat akhir. Atau tahiyat kedua juga bisa lah. Pertama juga bisa, tapi lebih utamakan tahiyat akhir. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, kan kita berdiri ya, Imam Syafi'i ya. Kan langsung, kalau imam yang lain kan ada yang begini-begini ya, itu kita nggak ikut. Kalau kita kan satu kali. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu kita gerakkan ke atas untuk meyakinkan kalimat Allah satu dan untuk menekutkan hati. Dan di saat wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, pandangan kita ke jari. Asyhadu alla ilaha illallah. Tek hati kita, nyentuh ke hati kita bahwa Allah lah satu-satunya yang kita sembah. Diwujudkan dengan itu semua. Dan di saat wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, pandangan kita ke jari. Sudah begitu tiap sholat ya. Ya, mudah-mudahan jangan lupa itu. Untuk pengecualiannya 3. Kalau kita selain itu tetap kembali kepada sajadah kalau di sini. Gitu ya. Lah terus ma'rifah yang selanjutnya adalah menghadap kita dada hati. Nah ini yang paling besar, ini yang harus kita kaji sebenarnya. Jadi fisik gampang menghadap Ka'bah, tinggal ngikutin arah sudah selesai. Memandang sejadah juga mudah, terkecuali yang tadi itu.
Nah, yang paling berat adalah menghadapnya, dada atau hati menghadap Allah ini. Kebanyakan orang sholat hatinya nggak menghadap Allah. Contohnya seperti apa? Ya saat kita sholat, hati kita kemana-mana. Kadang pikiran juga dibawa, atau kadang-kadang juga ke bawah pikiran, kan begitu. Kita sholat tapi pikirannya kerjaan. Kita sholat tapi pikirannya utang. Kita sholat sedih habis berantem sama istri misalnya, atau malam Jumat nggak di ini gitu ya. Jadi berarti hati kita nggak menghadap Allah. Ini yang harus dia perhatikan. Karena menghadapnya itu harus seluruhnya, antara jasad war ruhani, itu harus semuanya menghadap kepada Allah. Nah, ini makanya kadang-kadang habis sholat doanya panjangnya luar biasa kan, kok nggak diterima-terima ya, karena sholat kita aja belum tentu benar itu Pak. Perlu banyak latihan sudah dari dulu kan, dari kecil, tapi ternyata masih banyak yang perlu kita pahami, termasuk menghadapnya saja itu Pak, belum yang lain, belum takbirnya kan. Misalnya waktu kita mengucapkan takbir, Allah, jadi pertama baru niatnya. Niat itu kan harus lurus. Usolli fardhol zuhri arba'a rakaati mustaqbal kiblati, kan ya. Kiblatnya jasad kemana, kiblatnya mata kemana, kiblatnya hati kemana, kan begitu maksudnya. Di bawah tuh semuanya tuh. Baru niatnya itu. Jadi ini baru kiblat, kita mengarahnya. Setelah itu Allahu Akbar. Di saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar itu juga harus sesungguhnya, minimal di saat itu kita hadirkan hati kita mengagungkan Allah. Tidak boleh terbesit yang lain. Karena takbiratul ihram itu nggak boleh ada yang besar selain Allah. Di saat kita takbir itu tidak boleh kita membesarkan yang lain. Bahkan terbesit di dalam pikiran kita tidak boleh yang lain, hanya Allah di saat itu. Yang kita agungkan hanya Allah di saat itu. Kalau masih di takbir kita saja belum bisa mengagungkan Allah, ya sholatnya secara hakikat itu juga kurang sempurna. Kalau secara fikihnya sudah bagus, karena rukunnya masuk semua. Nah itu, jadi khuduri hati ya nanti seperti itu. Nanti masuk ke iftitah, nanti masuk ke Fatihah, nanti masuk ke ruku dan segala macam, tentunya nanti harus dibarengi dengan tiga hal itu, antara fisik, antara ruhani, dan pikiran juga harus bersamaan, nggak boleh masing-masing. Di saat ruku nggak boleh masing-masing. Ruku, jasad kita ruku, pikiran kita hilang, hati kita gelisah, juga nggak bareng tuh. Nah itu sholat yang memang harus kita perbaiki. لا